Yah, aduh, padahal lembut, kenyal, dan wangi jagung. Tapi ada beberapa kesalahan yang aku lakukan dalam pembuatan kue ini. Bikin kesel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kreasi Sajian Lezat. Aku doain besti yang nonton video ini selalu sehat, lancar rezekinya, dan bahagia selalu. Di video kali ini kita bikin hung kue jagung yuk. Rasa jagung dan tepung hung kue berpadu menjadi cita rasa unik, enak, mantap. Resep mudah, hasil memukau. Tapi aku bikin beberapa kesalahan yang bikin lemes nih. Seharusnya aku nggak melakukan itu. Emang apa sih kesalahannya? Sabar, nanti aku kasih tahu apa itu. Dan plus, aku kasih tahu tips dan trik anti gagalnya. Cus langsung aja temenin aku bikin yuk. Kreasi sajian lezat hung kue jagung. Pertama-tama kita siapkan 1 buah jagung. Terus kita kupas bersih jagungnya. Bersihkan rambut-rambut halus yang menempel. Lanjut kita cuci bersih jagungnya. Terus kita pipil jagungnya hingga bonggolnya bersih. Kalau sudah, sekarang kita rebus jagungnya sampai jagungnya lunak dan matang. Udah nih, jagungnya udah lunak dan matang. Sekarang kita saring dan tiriskan jagungnya. Kalau udah, kita sisihkan dulu. Lanjut, sekarang kita buat adonan hung kuenya. Kita siapkan 120 gram tepung hung kue, 100 gram gula pasir, setengah sendok teh garam. Tuang semua bahan ke wadah. Aduk-aduk hingga semua bahan kering menjadi tercampur merata. Kalau sudah, sekarang kita mulai memasak. Tuangkan bahan kering tadi ke pan. Terus campurkan dengan 1 liter santan. Masukkan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk-aduk hingga merata. Tujuan dimasukkannya sedikit demi sedikit, biar nggak ada adonan tepung yang menggumpal. Kalau mau pakai santan instan boleh juga ya besti. 2 bungkus santan instan 65 ml ditambahkan dengan 870 ml air. Aduk-aduk rata dan larutan santan ini siap digunakan. Aduk-aduk rata lagi hingga adonan tercampur merata sempurna. Kalau sudah merata, tambahkan setengah sendok teh pasta vanili. Biar adonan hung kuenya wangi menggoda perut. Aduk-aduk lagi hingga merata. Terus masak hingga adonan mengental. Kalau sudah mulai mengental, masukkan jagung yang sudah kita pipil tadi. Aduk-aduk lagi hingga jagung tercampur merata dengan adonan. Kalau sudah, kita akan tuang ke cetakan. Tapi sebelumnya olesi dulu cetakannya dengan minyak sayur ya. Biar nanti adonan gak lengket di cetakan. Udah nih oles-olesnya. Sekarang kita tuangkan adonan ke dalam cetakan. Tunggu hingga adonan mengeras dan ngeset sempurna. Jadi nih. Nah, ini nih kesalahan yang aku lakukan. Aku kurang sabar nunggu hung kue jagungnya ngeset. Baru juga 1 jam. Aku lihat pinggir-pinggir loyang bagian luarnya udah merekah dan mengeset keras. Jadi aku kira bagian dalamnya udah ngeset sempurna juga. Aku pede aja ngebalik loyangnya. Tapi ternyata pas aku balik, walah ambyar meleleh weh. Hadeh, langsung lemes di pojokan. Adonannya belum ngeset, gimana ini? Cepet-cepet aja aku masukin lagi ke cetakan, dan aku tunggu lagi, sampai adonannya benar-benar ngeset. Semoga hung kue jagungnya bisa cantik dan gak ngecewain. Akhirnya aku masukin kulkas aja semalaman, biar hung kue jagung itu ngeset sempurna. Dan sehari pun berlalu, udah jadi nih. Penasaran gimana ya hasilnya? Alhamdulillah. Hasilnya masih cantik, suka. Ya, walaupun kurang sempurna bentuknya, tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Kreasi sajian lezat hung kue jagung siap dihidangkan.
Enak banget, Besti. Kuenya lembut, manis, legit. Walaupun ada insiden kecil, tapi hasilnya memukau. Cocok nih buat jualan. Resepnya mudah dan gampang. Kalau mau hasilnya lebih oke, ada beberapa tips dan trik anti gagalnya nih. Biar hungkui jagung ini hasilnya bagus sempurna. Pertama-tama blender dulu jagungnya ya, Besti, biar jagungnya lebih halus. Aku di sini nggak di blender dulu jagungnya. Jadi hasilnya kurang bagus, jagungnya rontok. Tekstur hungkui jagungnya jadi bolong-bolong. Karena jagungnya rontok. Kalau jagungnya di blender, hasilnya lebih menyatu dengan adonan hungkuinya. Dan gak bolong-bolong lagi kayak gini. Yang kedua, pastikan saat membalik loyangnya adonan sudah benar-benar ngeset. Biar aman kalau adonannya sudah dingin, masukin aja ke dalam kulkas semalaman. Hingga ngeset sempurna. Jadi saat dibalik, adonannya gak melehoy seperti yang aku lakukan tadi. Tujuan aku upload video ini, kalau kalian mau bikin juga, jangan lakukan kesalahan seperti yang aku buat ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, save, dan share ya. Boleh komen apa aja di kolom komentar. Bebas. Sampai jumpa di kreasi sajian lezat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.